Shalom, selamat berjumpa kembali di Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 10 Januari 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, Tuhan yang mampukan kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara-saudara, pembacaan kita pada hari ini terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-9, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-19a. Saulus bertobat. Ayat yang ke-10. Di Damsyik ada seseorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpang tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari iman-iman kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, 'Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku.' Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, 'Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, sebab engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus.' Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya." Amin firman Tuhan. Saudara-saudara, tema renungan harian kita pada hari ini adalah menjadi alat Tuhan. Suatu hari, ada seorang berkata kepada Bunda Teresa, Ibu melayani kaum miskin di India. Tapi, tahukah Ibu bahwa masih banyak lagi kaum miskin yang terabaikan? Bukankah itu berarti usahanya Ibu itu gagal? Lalu Bunda Teresa itu menjawab, "Anakku, aku tidak dipanggil untuk berhasil, tetapi aku dipanggil untuk setia." Saudara-saudara, bacaan ini mengajak kita untuk melihat bagaimana Tuhan memanggil umat-Nya menjadi hamba yang diperkenankannya. Tuhan menjumpai Ananias dalam suatu penglihatan untuk menjumpai Saulus. Ananias sempat ragu dan ia mencoba berargumentasi, sebab apa yang Tuhan katakan itu sangat sulit untuk Ananias lakukan, mengingat latar belakang kehidupannya Paulus. Tetapi Tuhan mencoba untuk meyakinkan Ananias bahwa Saulus akan menjadi alat pilihannya. Karena itu, situasi sulit telah menghambat Ananias melakukan perintah Tuhan. Sebab Tuhan itu memberikan perintah dengan maksud dan tujuan yang jelas, yaitu misi kerajaannya. Tuhan menjamin bahwa orang yang akan ditemuinya adalah orang yang dipilih Tuhan untuk memberitakan Injil dan akan mengalami penderitaan karena namanya. Tidak sedikit orang yang menolak kesempatan untuk melayani Tuhan, termasuk kita. Kita terkadang menolak kesempatan itu. Kita terkadang memberi alasan kita tidak punya waktu, kita takut gagal, kita tidak mampu, bahkan kita
merasa hidupnya kita itu kotor. Dalam pembacaan ini, Ananias juga sempat ragu menerima tugas dari Tuhan untuk menumpangkan tangannya ke atas Saulus, karena ia tahu betapa jahatnya Saulus. Tetapi setelah mendengar maksud Tuhan atasnya, Ananias taat sama Tuhan. Ya, saudara-saudara, kita adalah hamba yang telah dipanggil dan diperkenankan oleh Tuhan. Tuhan sudah mempercayakan tugasnya. Tuhan telah mempercayakan kita tugas dan memberi kita Injil kerajaannya dalam kehidupan kita. Karena itu, setialah. Amin firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang senantiasa memampukan kami dalam menjalani hari-hari kami ya Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Shalom.